Bab 2811. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Aduh, pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba merasakan sakit di telapak tangannya. Sesuatu menusuk kulit telapak tangannya, menyebabkan seluruh lengannya langsung memerah dan bengkak, bahkan wajahnya pun tertutup udara hitam. Ini racun. Racun peri yang sangat kejam bisa meracuni peri. Hei, Tuan Lu, ada apa denganmu? Peri tua Mingnan membuka matanya sedikit, dan di bawah pupilnya, ada secercah kegembiraan yang tidak disadari, tapi dia masih berpura-pura merawat Lu Chen dengan baik. Cincin hitam itu diberikan kepadanya oleh sesepuh Mingxian. Itu bukan cincin luar angkasa, tapi senjata tersembunyi yang menyeramkan dengan jarum, dan jarum tersebut disertai dengan racun peri yang menakutkan. Racun peri pada jarum sangatlah beracun, belum lagi makhluk abadi biasa. Bahkan Daluo Jinxian biasa pun mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka jika mereka diracuni oleh racun peri ini. Lu menenangkan jalannya, jatuh ke dalam tipuannya, dan racun peri dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Lalu apa? Lu Chen memperlihatkan ekspresi kesakitan, tapi masih mengepalkan tangan kiri peri tua Mingnan dengan erat, menatap cincin hitam di jari peri tua Mingnan, dan berkata, "Aku dipasang di jarimu, sesuatu tertusuk, seolah diracuni. Aku tidak bisa menggerakkan seluruh lenganku." Petik 2. Apakah yang kamu maksud adalah cincin hitam di jariku? Peri tua Mingnan tersenyum bahagia, lalu melihat ke cincin hitam itu, dan berkata dengan sangat bangga, cincin itu adalah harta karun, dan ada jarum yang tidak terlihat di atasnya. Duri, ada racun peri yang menakutkan di jarumnya. Racun peri masuk ke dalam tubuh, menyebar ke seluruh tubuh, tidak ada obatnya. Petik 2. Ini bukan harta karun, tapi senjata tersembunyi yang kejam. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, "Ternyata kamu berpura-pura terluka dan beristirahat untuk mencari kesempatan untuk menggangguku. Ya, kamu tahu bahwa keluhan antara kamu dan aku tidak dapat didamaikan dan harus diselesaikan. Jadi, antara kamu dan aku, hanya ada satu yang hidup, dan yang lainnya mati. Kekuatan tempurmu sangat menyimpang, dan sekarang kamu bahkan bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah. Bagaimana aku bisa melakukannya denganmu secara terbuka? Karena aku tidak bisa mengalahkanmu secara langsung, aku hanya bisa membunuhmu, jadi aku hampir tidak bisa bertahan hidup. Kalau mau disalahkan, salahkan dirimu sendiri karena terlalu naif. Kamu berani percaya padaku meski kamu tahu kalau keluhan antara kamu dan aku belum terselesaikan." Peri tua Mingnan tertawa terbahak-bahak. "Kamu diperintahkan oleh penguasa Gunung Mingku untuk mengirimku keluar dari negeri dongeng pegunungan dan lautan, tetapi kamu berbohong kepadaku dalam perjalanan. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh penguasa Gunung Mingku ketika kamu kembali?" Petik 2. Kata Lu Chen, "Demi kematianmu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, bukan Tuan Gunungku yang mengirimku ke sini, tapi Tetua Agungku mengirimku ke sini. Kamu tahu bahwa kakakku selalu tidak menyukaimu, dan mustahil bagimu untuk kembali ke Penglai Wonderland hidup-hidup. Bagaimana denganmu sekarang? Racun abadi di tubuhmu mungkin telah menyebar ke seluruh tubuhmu, dan kamu akan segera naik ke surga dan kembali ke tahtamu. Sebaiknya kamu menunggu kematian, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, itu hanya akan memperburuk kematianmu." Peri tua Mingnan tertawa. Ternyata tangan hitam di balik layar adalah Tetua Agung Mingxian. Kamu mendorongnya ke penguasa Gunung Mingku dan membuatku kehilangan kewaspadaan. Itu benar-benar bermaksud baik. Namun, jika kamu ingin aku berdiri dan menunggu kematian, maka kamu pasti tidak akan bisa melakukannya. Kau tahu, aku tidak pernah menjadi orang yang menerima takdir, meskipun aku mati, aku akan mundur selangkah. Lu Chen tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, "Misalnya, jika kamu berhasil menipuku, kamu akan memiliki kesadaran telah ditipu olehku. Harganya pasti sangat buruk, karena racun abadi, seluruh tubuhmu mati rasa, belum lagi membunuh orang, apakah kamu bisa bergerak adalah masalah." Peri tua Mingnan tertawa, dan berkata lagi, "Racun peri semacam ini meracuni orang dengan sangat cepat. Kamu masih memiliki paling banyak 10 napas, dan kamu akan mati karena racun itu, dan kamu akan mati." Yah, racun peri itu sangat kuat, tapi tidak apa-apa bagiku untuk bergerak. Lu Chen juga tertawa, dan masih memegang tangan kiri peri tua Mingnan, dan bahkan memberikan sedikit kekuatan lagi untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya masalah memenggal kepala orang.
Semakin keras kamu mendorong, semakin cepat racun surgawi menyerang. Peri tua Mingnan menyadari ada yang tidak beres ketika dia mengatakan ini, tangan kirinya masih dicubit oleh Lu Chen, dan dia masih mencubitnya dengan erat, jadi dia terkejut. Racun abadi telah memasuki tubuhmu, kamu harus kehilangan kesadaran di seluruh lenganmu, mengapa kamu masih memiliki kekuatan untuk mencubitku? Entahlah, mungkin aku istimewa, dan aku tidak takut pada apapun, racun peri. Lu Chen tersenyum, dan memberikan lebih banyak kekuatan di tangan kanannya, mencubit alis dan kerutan peri tua Mingnan. Kamu sekarat, kenapa kamu tidak melepaskanku? Peri tua Mingnan menggerakkan tangan kirinya, tetapi dia tidak bisa menariknya sama sekali. Tangan kanan Lu Chen telah dengan kuat menahannya sampai mati. Saya keracunan, lengan saya mati rasa sampai tidak sadarkan diri, bagaimana saya bisa melepaskannya? Lu Chen tersenyum. Bajingan, aku bahkan tidak merasakan tanganku, tapi aku masih bisa memegangnya erat-erat. Aku benar-benar tidak tahu monster macam apa itu. Lupakan saja, jika kamu tidak melepaskannya, aku sendiri yang bisa mengambilnya kembali. Setelah peri tua Mingnan selesai berbicara, sambil berpikir, dia membuka penglihatannya, menyebabkan kekuatannya melonjak. 5 naga bertarung. Pada saat yang sama peri tua Mingnan membuka penglihatannya, Lu Chen juga memanggil tubuh pertempuran dalam sekejap. Pada saat itu, 5 urat naga keluar dari tubuh dan mengelilingi tubuh, dan cahaya naga 5 warna memancar kemana-mana, seolah bersinar sepanjang zaman. Begitu dia keluar dari pertempuran, kekuatan Lu Chen melonjak hingga ekstrim dalam sekejap, dan dia juga menggenggam tangan kiri peri tua itu dengan lebih kuat. Saya merokok, saya merokok, saya merokok. Peri tua Mingnan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk menarik tangan kirinya dari tangan Lu Chen, tetapi dia tidak bisa. Tangan kirinya sepertinya tertancap di tangan kanan Lu Chen, seolah-olah telah dimakan sampai mati, tidak peduli seberapa keras dia mencambuknya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku sudah mengatakan semuanya, lenganku mati rasa dan aku memegang tanganmu sampai mati, bagaimana kamu bisa menariknya kembali? Lu Chen tersenyum dan berkata, saya punya saran, karena Anda benar-benar ingin menariknya, tetapi Anda tidak bisa, bagaimana kalau mematahkan lengan orang kuat? Gulungan, orang kuat memiliki lengan yang patah, terima kasih karena kamu memikirkannya. Kamu akan mati karena racun. Aku hanya perlu menunggu lebih lama lagi sebelum aku bisa melihatmu berubah menjadi mayat. Jika saatnya tiba, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan memotong tanganmu menjadi beberapa bagian, untuk melihat apakah aku bisa mencabutnya. Melihat pertikaian telah berakhir, Mingnan abadi. Tua tidak berpura-pura lagi, dan bersikap kasar. Baiklah, Lu Chen memandang peri tua Mingnan dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, aku lupa memberitahumu satu hal, aku secara alami kebal terhadap racun, jadi mungkin aku tidak akan mati karena racun. Apakah kamu kebal terhadap semua racun? Aku masih kebal. Peri tua Mingnan mendengus dingin, lalu berkata dengan nada menghina, kamu harus menyombongkan diri sebelum mati. Kamu sungguh aneh, saya yakin. Aku tidak sedang menyombongkan diri, aku benar-benar kebal terhadap semua racun. Lu Chen tersenyum, mustahil. Penatua Agung memberitahu saya bahwa racun cincin hitam bahkan dapat membunuh Daluo Jinxian. Petik 2. Kamu tidak lebih dari seorang abadi sejati, kamu pasti akan mati jika kamu diracuni oleh cincin hitam. Mingnan abadi tua tertawa dengan nada menghina. Senyuman peri tua Mingnan baru saja muncul, tetapi langsung membeku, dan rasa jijik di wajahnya menghilang dalam sekejap. Karena melihat perubahan di wajah Lu Chen, dia sangat terkejut. Wajah Lu Chen awalnya hitam, yang merupakan tanda terlalu banyak keracunan, dan setelah beberapa saat, ia diracuni. Tetapi saat dia sedang berbicara dengan Lu Chen, warna hitam di wajah Lu Chen berangsur-angsur memudar, dan segera menjadi kemerahan. Yang paling mengejutkannya adalah lengan kanan Lu Chen yang merah dan bengkak juga dengan cepat mengurangi pembengkakannya, dan kembali normal setelah beberapa saat. Fenomena aneh ini, artinya racun di tubuh Lu Chen telah dihilangkan, dan tidak akan ada kematian akibat racun. Apakah kamu benar-benar kebal terhadap semua racun? Apakah kamu benar-benar kebal terhadap racun? Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan racun peri cincin hitam? Pada saat itu, peri tua Mingnan membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat mempercayai fakta di depannya, dan seluruh tubuhnya panik. Aku serius, aku tidak berbohong padamu. Lu Chen mengangguk dan langsung mengakuinya. Sejak peri tua Mingnan muncul,
Lu Chen tahu bahwa orang ini sedang tidak nyaman, dan dia pasti mendatanginya. Hanya saja Lu Chen tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada Peritua Mingnan, dia juga tidak berpikir untuk membiarkan Peritua Mingnan kembali hidup. Keluhan antara dia dan Peritua Mingnan harus diselesaikan untuk selamanya. Faktanya, begitu Peritua Mingnan mendekatinya, urat naga beracun di tubuhnya segera menjadi gelisah, dan dia tahu bahwa orang ini telah melakukan beberapa trik jahat. Denyut nadi naga beracun itu merespons, yang berarti Peritua Mingnan ingin meracuninya. Racun? Tidak peduli seberapa kuat racunnya, dia tidak perlu takut jika dia memiliki urat naga beracun yang harus ditanggungnya. Itu sebabnya dia bermain dengan Peritua Mingnan untuk melihat bagaimana Peritua Mingnan meracuninya. Hasilnya, ternyata itu adalah cincin hitam berduri, dan berisi racun peri yang kuat, yang diserap oleh urat naga beracun sebagai makanan. Aku pergi. Mendengar ini, wajah Peritua Mingnan langsung menjadi gelap, seolah-olah bukan Lu Chen yang diracuni, tetapi dia. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa lubang yang dia gali untuk Lu Chen awalnya digunakan untuk menjebak dirinya sendiri. Trik yang dia berikan kepada Lu Chenyin akhirnya memukulnya. Setelah beberapa saat, dia tahu apa itu rasa sakit. Jadi, bisakah kamu melepaskanku? Peritua Mingnan begitu ketakutan sehingga dia berani meminta bantuan seperti itu. Bisa, Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, seperti yang saya katakan, selama orang kuat kehilangan lengannya, kamu bisa terbang dengan bebas. Kamu ingin aku mematahkan lenganku? Mingnan abadi tua mengerutkan kening, mengetahui bahwa ini adalah balas dendam Lu Chen, tetapi dia tidak tahu sejauh mana balas dendam Lu Chen. Patah, lengannya hanyalah masalah sepele, dan lengan yang patah itu bisa tumbuh kembali dalam beberapa hari. Jika Anda takut, Lu Chen tidak hanya ingin dia memotong lengannya, tetapi juga kepalanya, dan itulah akhirnya. Ya, pria kuat, tolong. Lu Chen tersenyum. Bagus. Peritua Mingnan mengertakkan giginya, mengulurkan tangan kanannya, menggenggamnya di lengan kirinya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Retak, sebuah lengan kiri tiba-tiba terlepas secara tiba-tiba. Untukmu, Peritua Mingnan menahan rasa sakit karena lengannya patah, dan melemparkan lengan kirinya yang berdarah ke arah Lu Chen, sementara dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke belakang. Dia tidak tahu trik apa yang ingin dimainkan Lu Chen, tapi dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Lu Chen, dan Lu Chen tidak akan melepaskannya. Lu Chen berpegangan pada tangan kirinya, jika dia tidak kehilangan lengannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hei, kawan, untuk apa kamu lari? Lu Chen menangkap lengan yang terputus, tetapi menemukan bahwa Peritua Mingnan telah melarikan diri, jadi dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Hari ini, dia telah berkultivasi ke puncak keabadian sejati, bagaimana dia bisa membiarkan Mingnan yang abadi melarikan diri. Dengan kecepatan dia membuka langkah cahaya kekaisaran, Peritua Mingnan di tingkat tengah Jinxian tidak cukup cepat untuknya. Terlebih lagi, Peritua Mingnan melepaskan lengannya, kondisinya menurun, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Lu Chen, aku tidak bisa mengalahkanmu, apakah aku masih bisa bersembunyi? Peritua Mingnan merespons sambil berlari. Itu normal untuk dikalahkan, namun, wajar jika tidak bisa bersembunyi. Jadi, mengapa kamu membuang-buang energi dan melakukan hal-hal yang tidak berarti? Lu Chen terkekeh, dan membuka langkah ringan di bawah kakinya, seperti bintang jatuh yang bersinar, mengejar Peritua Mingnan. Lu Chen, aku tidak percaya lagi. Aku selangkah lebih maju darimu. Mungkinkah aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu? Peritua Mingnan menemukan bahwa Lu Chen mengejarnya, dan segera mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya, tapi kamu tidak bisa lari, itu normal. Aku bisa membiarkanmu lari dulu, dan aku pasti akan menyusulmu. Lu Chen mengangkat Yuguangbu secara ekstrim, mempercepat kecepatannya, dan semakin dekat dengan Peritua Mingnan. Dia sudah cukup bermain dengan Peritua Mingnan, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Ketika dia menangkap Peritua Mingnan, dia langsung membunuh, dan membalas dendam sepenuhnya terhadap makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangan klan Ming di benua Yuanwu. Mustahil, wilayahmu rendah dan kekuatan bertarungmu kuat, jadi tidak mungkin kamu bisa secepat itu. Kamu tidak akan pernah bisa menyusulku, sama sekali tidak. Peritua Mingnan sedikit panik. Saat dia dalam keadaan panik, Leng Weiguo menerobos ke dalam hamparan es, tangan dan kakinya langsung membeku karena suhu yang sangat rendah, dan kecepatannya langsung melambat.
Suhu tubuh roh es yang sangat rendah. Peri tua Mingnan terkejut. Sungai es. Tiba-tiba, seorang wanita roh yang sangat cantik muncul di hadapannya, melambaikan cambuk peri, dan menamparnya. Keindahan ras roh adalah keabadian emas awal, dan di belakangnya ada visi besar energi abadi, agung dan mengejutkan kehampaan. Keabadian emas dari ras roh. Peri tua Mingnan sangat marah, dan segera menopang penglihatannya, dan dengan satu tangan kanannya, dia meraih cambuk peri yang datang. Sudah terlambat baginya untuk mengambil senjatanya, namun dia masih bisa menghancurkan lawannya karena dia sedikit lebih tinggi dari lawannya. Meski lengannya patah dan kondisinya memprihatinkan, tetap tidak ada masalah untuk memukul mundur lawan. Tapi, saat dia menangkap cambuk peri itu, dia menyesalinya. Apa yang digunakan oleh keindahan dari ras roh adalah teknik pertarungan cambuk tingkat tinggi, yang begitu kuat dan kuat sehingga dia tidak bisa mengatasinya sama sekali. Ledakan, tangan kanannya menangkap cambuk peri, namun kekuatan cambuk itu langsung melepaskan cengkramannya, dan tangan kanannya juga langsung terlempar. Meski tangan kanannya meledak, kekuatan cambuknya belum habis, dan terus menamparkan tubuh peri miliknya. Ling Xian, tunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, wajahnya pucat, mengetahui bahwa tubuh fisiknya akan mati, dia tidak dapat menahan diri untuk memohon belas kasihan. Tapi keindahan dari spirit Rache tidak menahan sedikit pun, cambuk peri terus menamparnya tanpa ampun, menghancurkan tubuh perinya hingga berkeping-keping. Ledakan, kanopi darah menjulang ke atas dan memercik ke negeri peri. Ling Zhu, aku bersumpah menentangmu. Roh primordial keluar dari daging dan darah yang hancur, dan terbang ke langit sambil berteriak. Sangat disayangkan roh primordial tidak terbang terlalu jauh, dan cambuk peri terayun lagi, menghancurkannya berkeping-keping. Peri tua Mingnan, tubuh dan jiwanya semuanya hancur, dan asapnya hilang. Pelaku yang pernah merugikan benua Yuanwu akhirnya dihukum, dan lampunya padam. Ini sedikit terlambat, aku tidak bisa membunuh Mingnan, aku sedikit menyesal. Lu Chen bergegas mendekat dan melihat gadis cantik dari spirit Rache, dengan senyum gembira di wajahnya. Wanita roh yang sangat cantik itu secara alami adalah Linghua. Linghua bukan hanya yang tercantik di antara klan roh di dunia fana, tapi juga di negeri dongeng. Tidak ada peri roh perempuan lain yang secantik dia. Dia sangat cantik, dan dia mengembangkan keabadian di Cao Tianlin, jadi dia secara alami memiliki banyak pengagum dari klan yang sama. Sayangnya dia memiliki hatinya sendiri, dan semua roh laki-laki tidak punya kesempatan. Sebab, orang yang dia cintai bukanlah anggota dari spirit Rache, tapi dia adalah orang terbaik di antara semua ras, bukan salah satu dari mereka. Orang yang paling menonjol juga merupakan orang yang paling gelisah, tapi dialah yang paling khawatir. Pria itu berwajah tampan, dengan alis berbentuk pedang, dan ada semangat kepahlawanan di antara alisnya, betapa tampannya dia. Orang itu punya ciri khas, dia lebih suka tersenyum, dan senyumannya senyaman angin musim semi, namun banyak air busuk di perutnya. Karena orang ini adalah Lu Chen, Mingnan abadi tua, yang telah melakukan banyak kejahatan dan meracuni benua Yuanwu selama puluhan ribu tahun, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Linghua melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, dia mati di tanganmu, atau mati di tanganku, tidak ada perbedaan sama sekali, mengapa kamu begitu gigih? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Lu Chen terkekeh, sayang sekali dia tidak membunuh peri tua Mingnan sendiri, tapi itu tidak penting lagi, kemunculan Linghua adalah yang terpenting. Ini adalah tepi hutan Cao Tian, jalan pintas tercepat menuju lembah darah, energi abadi relatif sedikit, dan hanya cocok untuk budidaya abadi tingkat rendah. Ras roh abadi tingkat menengah semuanya berkumpul di pedalaman hutan Cao Tian untuk bercocok tanam di tempat dengan energi paling abadi, dan mereka biasanya tidak muncul di sini. Linghua telah mengembangkan keabadian emas, keabadian tingkat menengah dengan tingkat yang lebih tinggi, tetapi sangat tidak biasa jika tiba-tiba muncul di tempat dengan energi abadi yang rendah. Pemilik hutan keluargaku mengirimiku transmisi suara, mengatakan bahwa kamu meninggalkan Gunung Ningku dan memintaku untuk menjemputmu di sini. Kata Linghua, di mana Waner dan Ming Yue? Lu Chen melihat sekeliling, tidak melihat orang lain, ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera bertanya pada Linghua. Pada awalnya, kekuatannya tidak cukup, dan dia tidak tahu trik apa yang akan dimainkan oleh Krisan. Demi keamanan mutlak Waner dan Ming Yue, dia membiarkan Waner dan Ming Yue pergi ke Cao Tianlin untuk bergabung dengan Linghua. Sekarang, Linghua diperintahkan keluar menemuinya, tetapi Waner dan Ming Yue, istrinya,
tidak datang, dan ini benar-benar di luar kebiasaan. Kecuali terjadi sesuatu pada Waner dan Mingyue, mereka harus datang ke sini. Xiao Wan ada di sini, Mingyue tidak ada di sini. Linghua melirik hutan peri di belakang, dan berkata, aku datang bersama Xiao Wan, tapi saat aku melihatmu meraih peri tua Mingnan, aku bergegas duluan, Xiao Wan masih di sana nanti, kamu akan segera menemuinya. Begitu kata-katanya selesai, sosok cantik bergegas keluar dari hutan peri di sana, dan bergegas menuju Lu Chen. Dalam sekejap mata, sosok cantik itu muncul di samping Lu Chen, itu adalah Waner. Tuan muda, Anda di sini. Waner berkata dengan gembira, aku baru saja datang dari Gunung Mingkou, membunuh peri tua Mingnan, dan bersiap untuk menjemputmu dan Mingyue kembali. Lu Chen berhenti, dan bertanya lagi, mengapa Mingyue tidak datang? Mingyue pergi ke negeri ajaib binatang aneh, dan tidak berada di hutan Chaotian. Kata Waner, ada banyak monster tingkat 8 di negeri ajaib binatang, untuk apa dia pergi ke sana? Lu Chen mengerutkan kening, dan tertegun sejenak. Binatang peri tingkat 8 setara dengan Daluo Jinxian, dan sangat kuat. Binatang peri di negeri ajaib binatang ajaib sama sekali tidak baik. Jangan mengira disebut binatang peri adalah binatang yang baik, itu hanya nama peri. Faktanya, binatang peri itu ganas dan kejam, dan beberapa binatang peri bahkan memakan manusia. Selama pertempuran di Mistbreak Fortress, dia telah melihat sifat sebenarnya dari monster peri itu, semuanya adalah monster jahat, dan mereka sama dengan klan Sura berwajah putih. Dan Mingyue sudah lama tidak meninggalkannya, tidak mungkin untuk mengolah negeri dongeng Daluo Jin, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan binatang peri tingkat 8, jadi memasuki negeri dongeng binatang aneh itu benar-benar berbahaya. Legenda mengatakan bahwa ada unicorn jahat di negeri ajaib binatang ajaib, dan Mingyue datang ke sini untuk menjinakkan unicorn jahat itu. Kata Waner, Mingyue sedang berlatih di Chao Tianlin, alam apa yang telah dia kembangkan sejauh ini? Lu Chen bertanya, bakatnya lebih tinggi dariku, dan kecepatan kultivasinya lebih cepat dariku. Dia telah mengembangkan peri emas. Ketika Waner menyebutkan ranah Mingyue, seberkas rasa malu muncul di wajah cantiknya. Mingyue terlahir dengan binatang pendamping, master binatang bertalenta tinggi, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga hanya sedikit orang di dunia yang dapat mengikutinya. Bahkan dengan tubuh roh kayu alaminya, bakatnya adalah yang terbaik, dan kecepatan kultivasinya tidak sebanding dengan orang biasa. Namun dibandingkan dengan Mingyue, dia masih tertinggal jauh. Ketika dia menerobos ke tahap akhir True Immortal, Mingyue telah menembus Golden Immortal, perbedaannya agak besar. Dia hanya seorang dewa emas, jadi jika dia berani mengambil risiko di negeri ajaib binatang aneh, maukah kamu menghentikannya? Mendengar ini, wajah Lu Chen menjadi sedikit membiru, dan dia berkata, alam binatang yang luar biasa, jumlah binatang peri tingkat ke-7 sama banyaknya dengan rambut sapi, dan ada juga banyak binatang peri tingkat 8. Bisakah dia mengalahkan peri itu? Binatang buas, jangan khawatir, dengan Xiaoyu di sisimu, binatang apalagi yang bisa menyakiti Mingyue? Waner berkata begitu, Xiaoyu masih di bawah umur, dan banyak kekuatan magis yang kuat belum terbangun. Kekuatannya tidak cukup untuk menguasai seluruh negeri. Ajaib binatang aneh. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata lagi, aku bertarung melawan binatang peri tingkat 8 di puncak Duanwu. Binatang abadi tingkat tinggi memiliki kemauan yang kuat, jadi mereka mungkin tidak takut dengan kekuatan binatang Xiaoyu. Suatu hari, Xiaoyu tidak dapat menahan ganas itu binatang abadi, Mingyue akan berada dalam bahaya. Petik 2. Bahkan jika Xiaoyu tidak bisa mengendalikan binatang peri itu, Mingyue tidak akan berada dalam banyak bahaya, karena dia tidak pergi sendirian. Pada saat ini, Linghua tersenyum, dan berkata lagi, ada puncak Daluo Jinxian yang kuat di klan Rohku, yang pergi ke negeri ajaib binatang menakjubkan bersama Mingyue untuk melindungi Mingyue secara komprehensif. Jadi Mingyue tidak seberbahaya yang kamu pikirkan. Petik 2. Negeri ajaib binatang yang luar biasa, ada banyak binatang peri tingkat 8, dan hanya satu pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian yang dapat melindunginya. Lu Chen sedang terburu-buru. Mingyue tidak pergi ke negeri dongeng binatang aneh untuk bertarung, dia hanya pergi mencari unicorn jahat. Selama dia menghindari tempat berkumpulnya binatang peri, itu sudah cukup baginya untuk dilindungi oleh puncak Daluo Jinxian yang kuat. Linghua berkata lagi, selain itu, pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian dari klan kita tidaklah sederhana,
dia juga seorang master binatang yang kuat, dan metodenya sangat tinggi. Tidak peduli seberapa kuat master binatang itu, tidak peduli seberapa ganasnya binatang itu, dia tidak akan mampu menandingi ribuan binatang peri. Lu Chen menghela nafas, dan berkata, binatang buas di negeri ajaib memiliki hubungan yang baik dengan klan Shuro, tetapi mereka tidak bersahabat dengan ras lain. Begitu mereka menemukan seseorang mengganggu wilayah mereka, mereka pasti akan berkerumun dan tidak akan melepaskannya. Lulus, jangan khawatir, cara terbaik dari Beastmaster klan kita adalah dengan bisa mundur dari kerumunan ribuan kuda. Linghua berkata lagi pula, dia sering masuk dan keluar dari negeri ajaib yang aneh, binatang buas. Dia sangat akrab dengan negeri ajaib binatang aneh, kalau tidak, dia tidak akan berani membawa Ming Yue ke sana. Mendengar perkataan Linghua, Lu Chen merasa sedikit lega, tapi dia selalu mengkhawatirkan Ming Yue. Bagaimanapun, budidaya Ming Yue masih jauh dari cukup. Masuk jauh ke negeri ajaib binatang aneh, bahaya ada di mana-mana. Meskipun master binatang spiritual di tingkat puncak Daluo Jinxian sering berkunjung ke negeri ajaib binatang ajaib, dia memiliki sarana untuk datang dan pergi dengan bebas, tetapi akan berbeda jika dia membawa orang tambahan. Jika ada bahaya, master binatang dari ras roh hanyalah satu orang, dan akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa melindungi Ming Yue? Untuk waktu yang lama, Beastmaster pada dasarnya berasal dari ras manusia, dan saya belum pernah mendengar tentang Beastmaster dari ras lain. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian bertanya dengan sedikit bingung, perlombaan spiritual, bagaimana mungkin ada master binatang, yang berada di level puncak Daluo Jinxian, sulit bagiku untuk memahaminya. Ya, fisik ras roh berbeda dengan ras manusia, dan memang tidak cocok untuk mengendalikan binatang. Tapi ada banyak keajaiban di dunia ini, dan ada penyihir pengendali binatang di klan rohku, yang juga merupakan tetua agung dari klan peri rohku. Tetua agung dari klan saya terkejut dengan binatang pendamping Ming Yue, dan berpikir bahwa Ming Yue adalah dewa pengendali binatang di masa depan, jadi dia sangat mementingkan Ming Yue, jika tidak, dia tidak akan secara pribadi membawa Ming Yue ke negeri ajaib binatang yang menakjubkan. Tetua agung dari klan kami mengatakan bahwa selama Ming Yue dapat membantu Ming Yue menjinakkan unicorn jahat itu, Ming Yue akan mampu membangkitkan pembuluh darah kilin, dan Ming Yue akan menjadi lebih kuat dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Kata Linghua, jadi, kapan Ming Yue pergi ke negeri ajaib binatang aneh? Lu Chen bertanya lagi. Tepat ketika Shuro itu berhenti memantau Cao Tianlin dan berbalik ke puncak Duanwu untuk berkumpul, tetua klan kita membawa Ming Yue dan berangkat. Linghua berpikir sejenak, lalu berkata, mereka telah pergi selama beberapa hari, bahkan jika kamu ingin mengejar, tidak mungkin untuk mengejar, dan kamu tidak tahu di mana menemukannya. Sudah di sana selama beberapa hari. Lu Chen mengerutkan kening. Dia pasti tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Dia hanya bisa berdoa agar Ming Yue kembali dengan selamat. Dia mengkhawatirkan Ming Yue, tetapi basis budidayanya saat ini masih sedikit lebih lemah, jadi dia tidak bisa pergi ke negeri ajaib binatang aneh. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan memberikan daging kepada binatang peri. Kecuali, dengan Xiao Yu di sisinya, dia bisa masuk, jika tidak, lupakan saja. Jika Ming Yue kembali, suruh dia kembali ke Zuzu untuk menemukan gerbang bintang langit, yang merupakan markas legiun fanatik kita. Lu Chen melirik ke arah Linghua, dan berkata lagi, aku serahkan ini padamu, dan Waner akan kembali bersamaku dulu. Oke, aku akan menunggu bulan cerah di Cao Tianlin. Linghua berbalik dan berkata dengan suara rendah, karena kamu telah tiba di hutan Cao Tian, mengapa kamu tidak masuk dan menemuinya? Kudengar temperamennya sudah banyak berubah, kan? Lu Chen tahu bahwa Linghua sedang membicarakan Ling Shen, jadi dia bertanya balik. Ya, beberapa waktu yang lalu, karena suatu alasan, dia, yang selalu pemarah, merasa tidak senang seperti biasanya saat melihat siapapun. Bahkan aku diusir olehnya, tapi, dia hanya ingin bertemu satu orang, dan itu kamu. Kata Linghua. Dia ingin menemuiku karena dia ingin aku memenuhi janjiku dan membawakannya saluran yang diperbaiki. Saya baru saja menyelesaikan perang untuk menghancurkan Wu Feng, dan saya belum kembali, jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan saluran perbaikan naga gemuk. Saya tidak memiliki saluran di tubuh saya sekarang, meskipun saya pergi menemuinya, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya. Lagi pula, aku sudah membuat janji dengannya selama 3 tahun, dan waktunya belum tiba. Lu Chen berkata begitu, atau,
kamu bisa berbicara dengannya dulu. Situasinya saat ini agak buruk, sepertinya pikirannya sedikit bingung, dan dia mungkin mendapat serangan kapan saja. Dia bukan orang biasa. Jika dia marah, itu akan menjadi 100 kali lebih serius daripada invasi Shuro berwajah putih. Pada saat itu, tidak hanya Cao Tianlin yang akan tamat, tetapi bahkan seluruh negeri dongeng pegunungan dan laut akan dihancurkan. Linghua berkata dengan cemas, dalam situasinya, saya tidak memiliki saluran di tangan saya. Bukankah jalan buntu jika saya melihatnya? Lu Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa roh dan roh telah banyak berubah sehingga telah membahayakan negeri dongeng pegunungan dan lautan. Jika Dewa Roh benar-benar menghancurkan negeri dongeng gunung dan laut dengan putus asa, tidak ada jaminan bahwa negeri dongeng Penglai pun akan hancur, dan semua orang harus naik ke surga dan kembali ke posisi mereka. Itu tidak akan terjadi. Dia belum mendapatkan jalannya, jadi dia tidak bisa menyerangmu. Jika tebakanku benar, dia sedang terburu-buru meninggalkan alam abadi, dan dia ingin mendesakmu untuk mempercepat saat dia melihatmu. Beberapa hari yang lalu, dia mengirimiku transmisi suara dan memintaku menemukanmu. Tapi aku tahu kalau kamu berada di Gunung Mingku dan kamu sedang melawan Shuro, jadi kamu tidak bergerak, asal saja. Jika kamu tidak datang lagi, aku mungkin tidak bisa menahan tekanannya, dan aku akan benar-benar pergi ke Gunung Mingku untuk mencarimu. Kata Linghua, kalau begitu, ayo pergi, aku akan pergi dan menenangkan pikirannya. Lu Chen tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya dan membiarkan Linghua memimpin, dan mereka memasuki kedalaman hutan Chaotian bersama-sama. Area inti hutan Chaotian adalah lembah hutan peri yang besar, tempat energi peri paling banyak, dan Dewa Roh bersembunyi di gua tersembunyi di lembah. Di luar gua terdapat area terlarang, dijaga oleh Daluo Jinxian dari ras roh, yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Namun begitu Lu Chen dan Linghua datang, para penjaga segera melepaskan mereka dan membiarkan mereka masuk untuk menemui Dewa Roh. Adapun Waner tidak bisa memasuki lembah, dan Lu Chen tidak mengizinkannya masuk, jangan sampai dia disandera oleh Dewa Roh, jadi dia diminta menunggu di luar lembah. Di ujung gua terdapat sebuah gua besar, yang merupakan tempat persembunyian para Dewa Roh agar tidak ditemukan oleh penguasa negeri dongeng. Di tengah gua terdapat kursi peri yang tinggi, yang semula merupakan singgasana Dewa Roh, namun saat ini telah hancur berkeping-keping. Itu dihancurkan oleh Dewa Roh dalam kemarahannya, dan itu belum diperbaiki sampai sekarang. Ketika Lu Chen masuk ke dalam gua dan melihat ke kursi peri yang rusak dengan heran, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Dia adalah Dewa Roh. Bocah bau, apakah kamu akhirnya mau datang? Ling Shen meraih jubah Lu Chen, mengangkatnya, dan berkata dengan marah, di mana jalan dari alam atas, sudahkah kamu membawanya ke sini? Tuan Ling Shen, jika ada yang ingin Anda katakan, turunkan saya dulu, jika tidak saya akan diseret sampai mati oleh Anda. Lu Chen berteriak, brengsek, tangkap kamu beberapa kali, tapi juga bunuh kamu. Kamu tidak terbuat dari tanah liat, apa yang kamu takutkan? Ling Shen menatap Lu Chen dengan marah, dan khawatir dia akan benar-benar membunuh Lu Chen, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan Lu Chen. Hei, kataku, Tuan Ling Shen, kita sudah sepakat. Dalam 3 tahun, aku akan membawakanmu jalan menuju alam atas. Lu Chen merapikan jubahnya dengan tenang, dan berkata, ini belum 3 tahun, dan jalan menuju alam atas belum diperbaiki. Untuk apa kamu terburu-buru? Aku sedang terburu-buru, tentu saja aku sedang terburu-buru, aku sedang terburu-buru untuk kembali. Ling Shen menatap Lu Chen dengan marah, dan kemudian berkata, meskipun perjanjian 3 tahun belum tiba, banyak waktu telah berlalu, apa yang kamu lakukan, belum memperbaiki jalan menuju alam atas. Kamu bermain trik, jika kamu berani bermain trik, ya Tuhan, kamu perlu tahu apa konsekuensi seriusnya. Jangan bersemangat, Tuhan, dengarkan aku pelan-pelan, aku tidak berani mempermainkan siapapun. Meskipun jalan menuju alam atas belum diperbaiki, perkembangannya berjalan dengan baik. Saya jamin dalam batas waktu yang disepakati, saya secara pribadi akan datang dan mengirimkannya kepada Anda. Lu Chen memandang Ling Shen yang cemas, dan berkata lagi, Tuan Ling Shen telah menunggu begitu lama, tidak bisakah kamu menunggu lebih lama lagi? Tidak bisa, Ling Shen tegas dan memiliki sikap keras. Apa yang membuat Tuan Ling Shen harus pergi? Lu Chen melirik ke arah Ling Shen, dan menebak lagi,
mungkinkah kehadiran Master Ling Shen di alam abadi telah diketahui melalui jalan Tongtian? Tidak, Ling Shen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke alam atas, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tongtian Xianlu, jadi Anda harus berhenti menebak-nebak. Anda harus segera memperbaiki jalan ke alam atas, seperti selama dewa. Ini bisa kembali ke masa lalu, Tuhan akan memberimu pahala yang melimpah. Dorong. Petik 2. Hadiah apa? Mata Lu Chen berbinar. Kamu tidak memiliki akses ke alam atas untuk diserahkan kepada dewa ini, jadi kamu sangat ingin bertanya untuk apa hadiahnya, dan kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ling Shen memelototi Lu Chen dengan marah, dan berkata, dewa ini tidak sabar menunggu kesepakatan. Sudah waktunya, dewa akan memberimu waktu paling lama 1 bulan, dewa harus melihat jalan lengkap ke alam atas, jika tidak dewa akan menghancurkan Penglai Wonderland dan membunuhmu. Semua peri, termasuk kamu. Petik 2. Jika ada yang harus kamu lakukan, datang saja padaku. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata begitu. Dewa ini memberitahumu bahwa jika dewa ini tidak dapat kembali ke alam atas pada waktunya, konsekuensi dari dewa ini akan sangat serius. Mungkin dewa ini akan menghilang begitu saja. Jika dewa ini telah mencapai titik itu, dewa ini pasti akan mendukung semua makhluk abadi, termasuk kamu. Siapapun yang menyuruhmu untuk menghancurkan jalan menuju alam atas dan memotong mundurnya dewa, kamu harus menyalahkan semua makhluk abadi. Pada saat itu, dewa akan tamat, dan aku tidak peduli apa rasmu, kalian semua akan mati. Mata Ling Shen tajam, seperti binatang buas yang terpojok, selalu ingin menggigit orang dimanapun. 1 bulan, kan? Lu Chen tersenyum sedikit, dan langsung membuat keputusan, oke, dalam waktu 1 bulan, jalan menuju alam atas harus diperbaiki, dan saya akan memberikannya kepada Anda secara pribadi. Faktanya, Lu Chen tidak panik apakah dia memperbaiki jalan menuju alam atas dengan baik atau tidak. Dia membawa kembali jalan yang bisa digunakan ke alam atas dari puncak Nixue, dan dia memiliki kartu Hall di tangannya, jadi mengapa panik? Masalah besarnya adalah jalur yang dapat digunakan ke alam atas tidak dapat dipertahankan, dan bencana dapat diselesaikan dengan menyerahkannya kepada Dewa Roh. Tentu saja, akan lebih baik jika Fei Long dapat memperbaiki saluran alam atas yang rusak itu tepat waktu. Dia juga ingin memegang saluran batas atas yang tersedia di tangannya sebagai kartu Hall yang kuat, kalau-kalau diperlukan. Ingat, dalam sebulan, dewa ini tidak akan melihat jalan yang tersedia ke alam atas, dan dewa ini akan mengunjungi Penglai Wonderland secara langsung. Saat itu, kalian akan mati, dan kalian semua yang abadi akan dikuburkan bersamamu. Kata Dewa Roh, saya tidak peduli apakah saya akan mati, saya hanya peduli tentang hadiah apa yang akan diberikan oleh Dewa Roh. Lu Chen berkata begitu, selama kamu membawa jalan dari alam atas ke dewa ini tepat waktu, dewa ini dapat menghadiahimu dengan sebuah permintaan. Ling Shen mendengus pelan, dan menambahkan, tapi jangan berlebihan, itu harus berada dalam jangkauan dewa ini, sehingga dewa ini dapat membantumu mewujudkannya. Apakah ini benar? Mata Lu Chen berbinar lagi, dan ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya, tapi dia mendorongnya ke belakang, menunjukkan bahwa dia meragukan kata-kata Ling Shen. Dia punya banyak keinginan, jadi dia harus kembali dan memilahnya. Apa permintaan terbaik untuk ditanyakan kepada Dewa Roh? Omong kosong, kapan kamu melihat Tuhan mengingkari janjinya? Dewa Roh sangat marah. Dengan segala hormat, kamu, Ling Shen, telah mengingkari janjimu, jadi jangan salahkan aku jika bertanya. Lu Chen tersenyum. Ya Tuhan, ini adalah situasi darurat, dan benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Dewa Roh mengerutkan kening, merasa sedikit tidak berdaya, dan berkata lagi, kali ini, hadiah yang ditawarkan oleh Tuhan sangat serius, dan tidak ada kebohongan. Hari ketika Anda membawa jalan ke dunia atas adalah waktu untuk memenuhi salah satu dari Anda harapan. Dia tahu apa yang dimaksud Lu Chen. Dia memiliki kontrak 3 tahun dengan Lu Chen, tapi sekarang dia langsung melanggar kontrak dan mengubah waktunya menjadi 1 bulan. Bukankah itu melanggar janjinya? Tapi dia tidak bisa sangat peduli, waktunya di negeri dongeng sudah dihitung, dan jika dia tidak kembali ke alam atas, dia akan dimusnahkan. Ini, apalagi melanggar janjinya, bahkan jika dia membunuh, dia bisa melakukannya. Setuju, Lu Chen mengangguk, memenuhi salah satu keinginan Ling Shen. Oke, kamu bisa pergi, dan bawa jalan dari alam atas secepat mungkin.
Ling Shen melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk mengantar para tamu. Ling Shen, saya punya pertanyaan yang ingin saya minta Anda klarifikasi. Lu Chen tidak pergi, tetapi masih bertanya. Jelaskan, Anda telah tinggal di Xianyu selama puluhan ribu tahun, dan tidak akan terjadi apa-apa. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu gugup dan harus kembali ke alam atas? Ini urusan pribadi dewa, kamu tidak perlu bertanya. Aku tahu seharusnya aku tidak bertanya, tapi aku masih ingin tahu, apakah karena terlalu lama tinggal di negeri dongeng telah menyebabkan kekuatan dewa roh terus menurun, dan akan mencapai titik di mana minyak habis, dan jika kamu tidak kembali ke alam atas untuk menyerap energi, kamu tidak dapat bertahan hidup. Kamu menyebalkan sekali, untuk apa kamu bertanya begitu banyak? Saya hanya penasaran. Gulungan, Ling Shen menjadi tidak sabar, melambaikan tangannya yang besar, dan kekuatan suci yang lemah terstimulasi, yang bahkan membuat Lu Chen dan Linghua keluar dari gua. Penjaga Daluo Jinxian di luar memperhatikan gelombang kekuatan ilahi, dan bergegas untuk memeriksa, dan menemukan bahwa Lu Chen masih hidup, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Akhir-akhir ini, temperamen Dewa Roh telah berubah drastis, dan dia sering mengalami kejang. Dua Daluo Jinxian yang melayani Dewa Roh telah direkrut dan mati di bawah kekuasaan para dewa. Bahkan jika Dewa Roh memperlakukan bangsanya sendiri seperti ini, bukankah dia akan langsung membunuh Lu Chen ketika dia memperlakukan umat manusia? Namun kenyataannya tidak. Lu Chen masih hidup dan sehat, bahkan tidak terluka, tetapi disapu oleh Dewa Roh. Ini adalah keajaiban. Para penjaga di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam gua, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Ling Shen dan Lu Chen. Tentu saja, mereka tidak tahu mengapa Ling Shen menunjukkan belas kasihan kepada Lu Chen. Adapun Linghua, itu adalah bibit yang telah dibudidayakan oleh Dewa Roh, yang dikenal sebagai Dewi masa depan ras roh, dan sangat dihargai oleh Dewa Roh. Betapapun kejamnya Dewa Roh, dia tidak akan membunuh Linghua, paling-paling dia akan mengusir Linghua. Oleh karena itu, penjaga tersebut tidak terkejut bahwa Linghua masih hidup, tetapi hanya ingin tahu bahwa Lu Chen masih hidup. Manusia muda, kamu selamat. Mungkinkah kamu dihargai olehnya? Penjaga itu bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia tidak berani memanggil Dewa Roh secara langsung, tetapi malah merujuk padanya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Lu Chen melirik penjaga sebenarnya hari itu, dan kemudian menjawab dengan marah. Bagaimana kamu bisa dihargai olehnya? Bisakah kamu ceritakan tentang pengalamanmu? Aku ingin mencobanya juga. Penjaga itu mempercayainya, dan bahkan meminta nasihat. Lalu apa? Lu Chen tersenyum, tetapi dia berbicara dengan berkedip-kedip. Akhir-akhir ini dia mudah tersinggung dan ingin melihat pria dengan pantat telanjang, tidak apa-apa jika dia melihat suasana hatinya.